Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Amalia. Saya adalah mahasiswi semester 4 Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi Islamisasi dasar yang telah saya buat. Langsung saja, yang pertama itu ada materi tentang kesehatan lingkungan, yaitu jika ditinjau dari perspektif Islam, salah satu tugas manusia di muka bumi ini yaitu sebagai khalifah, yaitu yang mempunyai hubungan. Selain hubungan vertikal, hablullah, manusia juga mempunyai hubungan horizontal, yaitu terdiri dari hablum minan nas, hubungan berbuat baik terhadap sesama manusia, bagaimana kita mengedepankan akhlak, moralitas, etika, dan perilaku, supaya terjadi keharmonisan dalam kehidupan sosial. Hubungan horizontal kita ditunjukkan hablum minal alam, yaitu hubungan kita dengan alam sekitar. Kita dilarang melakukan kerusakan-kerusakan di jagat raya ini. Jangankan merusak hutan, kita juga dilarang membuang limbah sembarangan, jangan membuat hal-hal yang membuat kerusakan alam. Dalam perspektif Islam itu, membuang sesuatu sekecil apapun mengganggu alam sekitar itu hukumnya haram. Salah satunya dicontohkan oleh Nabi. Contoh sederhananya ketika manusia membuang limbah dalam dirinya ke alam, atau membuang tinja, membuang hajat, itu sembarangan. Dalam hadis dijelaskan, Allah melaknat orang-orang yang membuat hajat sembarangan, karena itu bisa mengganggu alam dan juga manusia, dan Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang menjaga alam. Materi yang kedua yaitu kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa yaitu tahzibun nufus, yang artinya mendidik jiwa. Pendidikan jiwa ini diutamakan sebelum kita mendidik jasad kita, karena manusia ini terdiri dari jasmani dan juga rohani, atau yang biasa disebut jiwa dan raga. Hakikat jiwa ditafsirkan dalam Al-Quran antara kalimat ruh dan kalimat nafs. Perbedaannya yaitu ditinjau dari sisi peletakan maknanya dan spesifikasinya. Roh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min amri Robbi. Jadi kalau urusan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, tapi ketika roh itu sudah ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri manusia, disitulah ada kehidupan. Ketika ruh yang menyatu pada diri manusia, itulah yang disebut nafs, atau dalam bahasa kita yaitu jiwa. Yang ketiga ada determinan kesehatan, yaitu sehat dalam Islam tidak hanya mencakup secara fisik, tapi juga sehat lahir dan batin. Tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling melengkapi. Sehat yang sifatnya sesaat, tapi ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah sehat juga berkaitan dengan masalah hisab kelak. Jadi, oleh karena itu, penting bagi kita menjaga kesehatan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesehatan seseorang ataupun masyarakat. Dalam perspektif Islam itu lebih holistik, lebih komprehensif atau menyeluruh. Karena dalam Islam, faktor kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh masalah lingkungan, gaya hidup, keturunan, atau hanya pelayanan kesehatan, tapi dipengaruhi juga oleh faktor iman dan faktor ibadah. Karena semakin dalam keimanan seseorang, maka semakin tinggi juga ibadah seseorang itu. Ini sangat berpengaruh kepada ketenangan jiwa melalui iman dan juga ibadah, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jasadnya. Lalu yang keempat ada kesehatan reproduksi, yaitu banyak muncul penyakit-penyakit seksualitas disebabkan karena penyimpangan-penyimpangan reproduksi atau penyimpangan fitrah. Islam menganjurkan supaya kita menjaga adab dan pergaulan, yaitu adab sosial, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian. Berkaitan dengan masalah reproduksi wanita, masalah kehamilan, jadi kehamilan kalau dalam perspektif secara fitrah wanita ini sangat ditunggu. Ketika kita sudah berumah tangga, salah satu impiannya adalah memiliki keturunan. Materi yang kelima ini yaitu menanggulangi wabah LGBT, yaitu terjadi penyimpangan-penyimpangan selain dari pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, ada juga pengaruh dari diri sendiri yang disebabkan oleh karena bestian, karena kebodohan, atau syubhat. Terkadang seseorang itu tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi terjadi penyimpangan-penyimpangan. Disebutkan juga di dalam Al-Quran, studi kasus, dulu terjadi penyimpangan-penyimpangan dari fitrah kemanusiaan seseorang, sebagaimana disebutkan, yaitu kaumnya Nabi Lut.
dan mereka adalah kaum-kaum yang melampaui batas. Materi keenam itu pelayanan kesehatan Islami. Jadi kita sebagai manusia itu harus berbuat ihsan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi kalau kita semakin berbuat ihsan kepada pasien, keluarga pasien, atau kepada masyarakat, sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri, dan ada timbal baliknya. Jadi ketika pasien merasa direspon dengan baik, dokternya responsif, tenaga administratifnya, lingkungannya juga lingkungan yang kondusif, nanti akan tertanam secara mendalam kepada jiwa pasien atau keluarganya itu sebagai loyalitas, karena manusia itu wataknya kalau dia dibaiki manusia itu akan selalu merasa berhutang jasa. Lalu materi yang terakhir yaitu islamisasi masyarakat. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan tidak hanya sekedar memberikan penyuluhan normatif di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi sebagai orang muslim, sebagai satu sisi tenaga kesehatan atau dai kesehatan, kita juga sedang berdakwah mengajak orang, yaitu melalui sikap, akhlak, khususnya di saat kita memberikan pelayanan, kita tunjukkan diri kita sebagai orang yang berakhlak, karena yang dilihat pertama kali adalah akhlak. Oleh karena itu, Nabi menjadi contoh sebaik-baiknya manusia yang berakhlak. Mungkin cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.